Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku ada skenario nih guys. Anggap ya teman-teman tuh lagi niat banget nih jaga pola makan. Tahun baru, semangat baru, badan baru juga mungkin. Kalian skip tuh ya nasi padang langganan, terus jalan agak jauh dikit ke mall dan masuk ke restoran spesialis makanan sehat. Kamu bayar 70-100 ribu untuk satu bowl sayur yang cantik ataupun salad wrapnya. Di foto untuk IG story, kasih captionnya begini, healing dari junk food dengan emoji daun hijau. Nah dari situ kalian pulang sembari ngerasa udah jadi orang yang lebih kurus. Tapi kalian tahu gak sih, satu bowl salad sehat kalian tadi yang pakai dressing penuh, topping crispy, dan extra cheese segala, kalorinya tuh bisa lebih tinggi dari satu porsi nasi padang lengkap dengan rendang loh guys. Iya, teman-teman gak salah denger. Nasi padang sama rendang yang kalian tinggalin tadi pagi, faktanya bisa lebih sehat dari salad yang kalian banggain tadi ya. Welcome to the dark side dari industri makanan sehat di Indonesia ya guys. Tempat dimana marketing dan realita kalori itu sering jalan ke arah berlawanan. Nah di video kali ini aku akan bedah tuntas ya restoran-restoran yang ngakunya tuh healthy tapi sebenarnya lagi membohongi kalian secara halus loh. Hayo ke sini, kita bahas. Konteks. Beberapa tahun belakangan, tren makanan sehat di Indonesia boomingnya tuh kacau banget kan? Restoran spesialis makanan sehat aja udah pada ekspansi tuh kemana-mana. Crunch House yang asal Surabaya pun pernah punya cabang di Jakarta, Galaxy Mall, sampai PIM segala. Ada Greenly juga di Senopati, ada Honu Pokeball, atau ada juga deretan cold press juice brand yang harga satu botolnya nyentuh 50 ribu coba. Udah kayak berasa lagi minum air sungai Yordan gak sih guys? Pasarnya pun jelas tuh, anak muda umur 18-35 tahun yang Gen Z dan milenialnya pengen hidup sehat tapi nggak mau makan rumput doang. Mau instagramable, mau enak, mau ngerasa guilt free. Restoran-restoran ini ngerti banget ya psikologi itu dan mereka pakai itu jadi bahan bakar bisnis miliaran rupiah. Tapi pertanyaannya, di balik label healthy yang ditempel di kemasan, sebenarnya makanan itu beneran sehat atau cuma marketing sih? Dan jawabannya guys, tergantung kamu pesennya apa ya. Jebakan pertama, salad yang nggak se-inosen kelihatannya. Mari mulai dari yang paling klasik deh ya, yaitu salad. Kalian mungkin mikir, salad kan sayur itu sehat, beres dong urusannya. Nah faktanya, Hello Sehat ngutip data yang jelas nih ya guys, di mana 1-2 sendok makan salad dressing aja udah mengandung 100-200 kalori. Dan tahu nggak apa yang lebih ngagetin? Seperempat cangkir dressing vinaigrette yang sering dianggap sehat dan ringan itu bisa mencapai 260 kalori dong. Itu artinya kayak satu mangkok kecil nasi ya guys. Dan ini tuh cuma untuk dressing. Mayonnaise, Thousand Island, Caesar. Nah, itu 3 dressing favorit di Indonesia ini yang isinya tuh lemak jenuh dan juga natrium tinggi. Jadi, mungkin kalian niatnya tuh makan sayur biar langsing. Tapi yang masuk perut tuh justru profil makro yang sebenarnya mirip sama junk food. Cuma bedanya nih, kalian tuh bayarnya 3 kali lipat. Mengagetkan lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke toppingnya. Pernah lihat menu yang modelannya tuh begini? Info aja nih ya guys, jadi ini tuh komposisinya ada mixed green, tapi ditambah mozzarella cheese, ada smoked beef, mushroom, dan juga dikasih saus truffle. Mozzarella full fat itu faktanya tinggi sama lemak jenuh loh. Smoked beef itu daging olahan dengan natrium tinggi. Plus, dressing truffle-nya pun sebagian besar berbasis minyak. Tampaknya sih emang elit ya, tapi profil gizinya tuh lebih dekat ke menu junk food premium daripada salad healthy bowl klasik loh teman-teman. Jangan lupa juga dried cranberries ataupun cranberry kering yang sering dianggap buah ya. Klik dokter aja ngutip data nih, dimana katanya cranberry kering itu kalorinya bisa 7 kali lipat dari cranberry segar loh guys. Artinya, seperempat cangkir cranberry kering aja udah 92 kalori. Kenapa sih bisa begitu? Karena waktu dikeringin, gulanya tuh jadi pekat. Ini tuh jadi kayak buah versi gula konsentrat aja ya guys. Salad stop pun sebenarnya udah cukup transparan kok. Mereka cantumin kalori di menunya ya. Rodeo Drive deh misalnya nih, itu kalau nggak salah 388 kalori ya guys. Masih tergolong masuk akal dong. Tapi banyak varian lain yang kalau ditambahin double dressing ataupun extra topping bisa-bisa tembus 600-700 kalori. Dan ini tuh untuk sayur. Nah, namun salad itu faktanya belum yang paling licik guys. Yang lebih sering bohong itu adalah smoothie bowl dan juga acai bowl yang kalian foto untuk Instagram. Yang kamu kira snack ringan buah-buahan itu isinya bisa setara 1 hari kebutuhan kalori kalian loh. Mau tau nggak gimana caranya? Stay terus ya sampai akhir. Jebakan kedua, smoothie bowl dan minuman sehat. Acai bowl itu ungu-ungu cantik kan? Toppingnya juga ada buah-buahan, ada granola, dan juga drizzle madu. Estetiknya tuh 10 out of 10 deh, yang jelas gampang banget ya viral di TikTok dan juga Instagram. Makanan ini asalnya tuh dari Brazil dan dianggap superfood karena tinggi sama antioksidan.
Tapi realitanya yang jarang dibahas, berdasarkan analisis dari Mount Elizabeth Hospital Singapura nih, satu mangkok acai bowl dengan topping lengkap seperti pisang, mangga, granola, madu kelapa, dan juga coklat itu bisa mendekati 1000 kalori per bowlnya loh guys. Padahal kebutuhan kalori harian rata-rata perempuan Indonesia tuh cuma sekitar 1800 sampai 2000 kalori aja. Artinya, sarapan acai bowl kalian tuh bisa jadi makan setengah jatah kalori seharian kalian. Sarapan guys. Jadi jangan kira ini tuh makanan ringan semua ya. Nah, tapi kenapa sih bisa setinggi itu? Karena pas buat di blender jadi smoothie, seratnya tuh hancur kan? Jadi gula buahnya tuh masuk ke darah lebih cepat, spike insulin, terus turun, dan kamu pun lapar lagi 2 jam kemudian. Plus toppingnya itu loh yang harus kita bahas. Granola yang kelihatan kayak biji-bijian sehat, isinya tuh sebenarnya oats plus madu plus gula plus minyak yang secara teknis itu seperti cookies yang dipecah-pecah. Honey drizzle 1 sendok makan itu sama dengan 60 kalori dari gula murni. Kelapa parut manis juga gimana tuh? Tinggi lemak guys. Dan bahkan nih banyak versi Indonesia bahkan menambahkan susu kental manis biar lebih creamy dong. Itu yang asli emang klasifikasi sehat, ya nggak juga. Lanjut ya ke cold press juice yang harganya tuh 50 ribuan per botolnya. Memang sih vitaminnya tuh banyak, itu tuh fakta. Tapi proses cold press itu misahin serat dari buahnya. Jadi yang kamu minum itu gula buah konsentrat tanpa serat. Satu botol cold press orange apple carrot bisa setara 4-5 buah jeruk dan juga apel diperas loh. Teman-teman gak mungkin dong makan 4 jeruk dan juga 2 apel sekaligus, tapi kalian tuh bisa minum gula dari mereka semua dalam waktu 30 detik doang. Pankreas kalian jelas speechless lah. Dan jangan lupa nih boba less sugar ataupun 30% sugar yang lagi nge-hype ya guys. Sebagian besar boba shop itu faktanya pakai brown sugar syrup sebagai dasarnya loh. Bahkan less sugar 50% varian tuh masih punya 30-40 gram gula per gelasnya. Nah, untuk perbandingannya aja nih, batas harian gula yang disarankan WHO untuk dewasa aja cuma 25 gram. Jadi waktu kalian order boba ini dan bilang ke baristanya, "Kak, less sugar ya." Teman-teman tuh bukan otomatis lagi diet, kalian tuh cuma ngurangin dosa sedikit aja. Jebakan ketiga, label yang bikin salah persepsi. Pernah lihat tulisan vegan ataupun plant-based di kemasan kalian nggak? Terus kalian tuh langsung asumsi itu sehat gitu? Reality check dikit aja ya guys. Kentang goreng pun juga vegan, Oreo juga vegan. Burger plant-based yang lagi tren itu kalorinya 600-700 kalori per piece. Dengan natrium tinggi karena banyak banget ya bumbu biar rasanya tuh seperti daging beneran. Label gluten free tuh faktanya juga sering disalahartikan nih. Gluten free cookies ya tetap cookies, gluten free chips ya tetap chips. Gluten itu cuma jenis protein gandum, dimana bahaya ya kalau kamu punya celiac disease ataupun intoleransi. Tapi kalau normal gimana? Gluten free itu bukan sinonim dengan embel-embel pasti sehat. Itu cuma fitur produk yang lebih relevan ke 1% populasi yang punya celiac aja ya guys. Low fat yogurt gimana? Hati-hati juga nih. Mayoritas yogurt rendah lemak itu menggantikan lemak dengan gula tambahan biar rasanya tuh nggak hambar ya. Padahal nih, Greek yogurt biasa full fat tanpa tambahan, profil gizinya tuh jauh lebih bagus daripada low fat strawberry yogurt yang manisnya tuh kayak permen loh. Kalau nasi merah gimana tuh? Sering dijual sebagai alternatif sehat untuk nasi putih kan? Bagus sih karena indeks glikemiknya tuh lebih rendah dan seratnya tuh juga lebih tinggi. Tapi kalorinya gimana? Per 100 gram aja nih, nasi merah dan juga nasi putih cuma beda 10-15 kalori doang. Jadi kalau kalian ambil porsi nasi merah 2 kali lipat lebih banyak karena merasa lebih sehat, iya teman-teman justru dapat lebih banyak kalori kan? Dan yang terakhir adalah organik. Bukan berarti itu otomatis rendah kalori ataupun lebih bergizi ya. Penelitian dari Stanford bahkan menemukan nih ya, kalau perbedaan nutrisi antara produk organik dan juga konvensional itu sangat marginal, di mana beberapa memang lebih bagus, tapi beberapanya juga enggak. Yang pasti ya, harganya tuh 2-3 kali lipat lebih mahal guys. Kalian tuh bayar mahal keseringannya untuk label ya, bukan untuk nutrisinya. Strategi balik. Oke guys, sekarang bagian yang kalian tunggu nih. Gimana caranya dong makan di restoran sehat tanpa ketipu? Ini ya 5 strategi dari aku. 1. Cek kalori kantor di menunya ya guys. Restoran seperti Salad Stop, Greenly, atau beberapa lainnya tuh udah cantumin kalori di menu mereka kok. Manfaatin itu ya guys, sehingga bukan cuma pesen yang nama menunya tuh kelihatan paling sehat aja. Kedua, minta dressingnya tuh on the side. Nah, habis itu gunainnya 1/4 sampai setengah dari yang dikasih aja deh ya. Kalori dressing itu sering ngebanyakin total piring kamu 30-40%. Cukup celup ke pinggirnya aja, jangan diguyur deh kayak hujan-hujanan.
Lanjut nih ketiga, pilih dressing berbasis cuka ataupun minyak zaitun. Contohnya seperti vinaigrette ringan, lemon olive oil, ataupun ponzu. Hindari deh Caesar, hindari deh Thousand Island, apalagi yang mayo base. Atau extreme versionnya nih, minta tanpa dressing aja sekalian, dimana kasih perasan lemon plus garam sedikit. Itulah baru salad asli orang sehat, guys. Lanjut ya keempat, skip toppings padat kalori. Crouton goreng, bacon bits, cheese full fat, fried chicken karage, dried cranberries, semua itu topping ya guys. Tapi sebenarnya adalah karbohidrat goreng ataupun gula konsentrat. Pilih topping seperti grilled chicken, telur rebus ataupun biji bunga matahari ataupun kacang panggang dalam porsi yang wajar. Dan kelima, minum air putih bukan cold press juice. Atau kalau emang pengen yang fresh, pesen teh hijau tanpa gula deh ataupun infused water juga oke. Tubuh kalian itu butuh hidrasi, bukan gula buah konsentrat berlabel detox. Kesimpulan dan penutup. Jadi guys, kalau ditarik kesimpulannya, restoran sehat di Indonesia nggak otomatis bohong ya, tapi mereka juga nggak otomatis sehat. Yang lebih akurat, mereka adalah restoran yang menjual citra sehat dan tergantung kalian juga nih, yang ngerti atau nggak baca menunya. Mereka semua sebenarnya menyediakan kok opsi yang beneran sehat, tapi mereka juga menyediakan opsi yang kalorinya tuh setara nasi padang, plus rendang dan juga plus es teh manis. Bedanya versi salad itu kalian tuh bayar 80.000 dan merasa udah jadi main karakter di Instagram ya. Sementara yang versi nasi padang itu kalian bayar 25.000 yang bikin merasa bersalah. Makanan tradisional Indonesia ini sebenarnya nggak otomatis lebih buruk juga kok guys. Gado-gado tanpa lontong itu salad loh versi Indonesia yang tinggi serat. Sayur asam itu sup sayuran. Pecel sayur itu pure veggies plus dressing kacang yang mengandung lemak ya. Jadi jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Bahkan rujak buah tanpa terlalu banyak gula merah jauh lebih sehat daripada acai bowl topping segala-galanya. Jadi teman-teman mulai sekarang nih nggak perlu auto trust dengan kata-kata healthy, vegan, gluten free, organic, plant based ataupun detox. Itu bisa jadi adalah bahasa marketing dan bukan bahasa gizi. Yang penting itu kamu lihat ya, makanannya itu berapa kalori, berapa gula, berapa lemak jenuh, dan juga berapa seratnya. Atau kalau mau lebih simple, ada berapa banyak sih sayur dan juga protein asli, dan berapa banyak topping serta dressingnya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kalian. Teman-teman paling sering kejebak sama menu apa sih? Apakah acai bowl yang kalian kira tuh snack ringan? Atau saladmu yang ternyata kalori bom karena keseringan request extra dressing? Atau bahkan nih, cold press juice yang kalian treat tuh seperti air mineral? Share di kolom komentar ya guys. Kalau video ini membuka mata teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang besok nih udah niat ke salad stop untuk brunch ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Dan ingat, sayur yang sehat itu nggak butuh logo estetik dan harga 80.000 untuk membuktikan diet sehat kok. Bye-bye guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.